Dengan aura yang sangat kuat seperti itu, sempat membuat Jinwo berpikir apakah dia mampu mengalahkan sang Raja Iblis Baran. Tak hanya Jinwo yang merasakan kekuatan yang sangat kuat dari musuhnya, bahkan Aisil pun merasakan hawa membunuh yang begitu kuat terpancar dari sang Raja Iblis Baran. Melihat Aisil yang tertegun ketakutan seperti itu, Jinwo menjadi yakin jika memang musuh di depannya adalah sosok Raja Iblis yang sesungguhnya. Namun yang menjadi masalah utamanya adalah musuh yang saat ini bisa terbang dengan tunggangannya. Hal itu pasti membuat pertarungan Jinwo cukup sulit kali ini. Lalu Jinwo menyadari jika sosok yang ditunggangi oleh Baran adalah seekor wyvern. Dan itu adalah makhluk kedua setelah kuda yang ditunggangi Aisil adalah makhluk selain iblis yang Jinwo lihat di tempat ini. Dalam otak Jinwo berpikir jika mungkin saja sosok wyvern itu akan dapat dibangkitkan karena dia bukanlah sosok iblis seperti yang lain. Terbanglah Baran ke langit sambil mengeluarkan sebuah portal yang mensummon ratusan iblis dari dalamnya. Perlahan-lahan semua pintu portal yang diciptakan oleh Baran muncul monster iblis dengan jumlah yang terus-menerus kian bertambah banyak. Tempat yang awalnya terlihat kosong dan sepi, saat ini sudah terisi oleh ratusan prajurit iblis dari sang Raja Iblis Baran. Jinwo dan Aisil pun dikelilingi oleh ratusan monster iblis di tempat itu, membuat Aisil menjadi mulai panik. Jinwo merasakan jika saat ini banyak prajurit iblis kesatria yang memiliki rank A dan lebih dari 100 jumlahnya. Dengan lirih, Jinwo berkata pada Aisil jika mungkin musuh sekilas berjumlah 1000 prajurit, dan ini akan segera dimulai. Maka bersiaplah dan berlindunglah setelah ini. Raungan para iblis pun menggema membuat suasana menjadi semakin mencekam. Tentu Aisil sangat panik dengan situasi yang mendesak saat ini. Saat para prajurit mulai maju menyerang, hal itu membuat Aisil sangat ketakutan dan panik. Namun Jinwo tetap berkata jika ini belum saatnya dan dia tetap tenang. Di saat yang tepat, Jinwo pun mengeluarkan skill Domain of Monarch-nya yang membuat zona khusus terhadap para prajurit Shadow-nya. Keluarlah. Perintah itulah yang terdengar dari bibir Jinwo. Ratusan prajurit keluar dari bawah bayangan dan langsung menusuk para iblis yang berada di atasnya. Tombak, pedang, dan semua senjata milik Shadow-nya menusuk semua iblis yang berada di area jangkauan skill Sung Jinwo. Hal ini tentu membuat Aisil sangat takjub dengan kekuatan Sung Jinwo yang disaksikannya saat ini. Penyerbuan dari para iblis menjadi pembantaian yang dilakukan oleh Sung Jinwo. Beberapa iblis dengan ukuran raksasa berusaha menyerang Jinwo, namun muncullah para kesatria Shadow kepercayaan Jinwo yang siap melindunginya. Tank dan Iron dengan sangat sigap melumpuhkan salah satu iblis raksasa di sana. Tak hanya mereka berdua saja yang unjuk kebolehan, Igris dengan sangat cepat dan elegan membunuh monster lainnya. Tentu sang penyihir hebat Tas tak mau kalah, dia pun mengeluarkan salah satu skill koleksinya. Meledaklah area yang ditargetkan membuat para monster iblis hancur berkeping-keping. Aisil sangat terpesona dengan kekuatan yang ditampilkan Sung Jinwo, karena meski dia mengikuti Jinwo mulai awal hingga ke lantai 100, namun dia belum pernah melihat Jinwo bertarung sekalipun. Dan baru kali ini, Aisil menyaksikan kekuatan bertarung sang Shadow Monarch Sung Jinwo. Namun musuhnya kali ini adalah Raja Iblis Baran, sang penguasa kastil iblis ini. Dan Jinwo saat ini adalah seorang penjajah. Dia akhirnya bingung harus memihak kepada siapa saat ini. Baran pun membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah skill. Nampak kilatan petir dari langit menyambar-nyambar daratan yang saat ini Aisil dan Jinwo pijak. Jinwo dengan sigap melindungi Aisil dengan jubah yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Skill itu membuat para shadow milik Jinwo terkena efek stun. Tentu jika hal itu dibiarkan, shadow miliknya akan dihabisi para iblis yang lain dan itu akan membuat mananya terkuras habis. Akhirnya Jinwo mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia bergerak dengan sangat cepat memanfaatkan bangunan yang ada di sekitar untuk melompat mendekati Baran di langit. Saat Jinwo ingin mengincar sayap dari sang wyvern, nampak jika Baran menyadari niat dari Sung Jinwo. Dan dengan pedang besarnya dia pun menghadang dagger tajam milik Sung Jinwo. Terpentallah Jinwo dengan keras ke tanah. Mata Jinwo terkejut setelah melihat ke arah Baran. Tak berhenti di sana, Baran pun kembali lagi mengeluarkan skill petirnya dari mulutnya. Ledakan petir layaknya semburan seekor naga pun mengarah kepada Jinwo. Beruntungnya dengan timing yang sangat tepat, serangan mematikan itu dapat dihindari. Meski dapat dihindari, namun Jinwo menyadari jika hal seperti ini tak boleh diteruskan. Karena jubah miliknya pun juga memiliki batasan untuk menerima damage. Hal yang menarik Jinwo saksikan saat ini. Karena seakan-akan tak terima jika tuannya diserang, Tas pun dengan inisiatif mengeluarkan semburan api dari sebuah skillnya. Skill api dahsyat miliknya pun berbenturan dengan petir milik Baran. Karena memang efek orb yang diberikan pada Tas membuat skill itu terlalu kuat hingga berbelok dan mengenai sayap sang wyvern milik Baran.
Jatuhlah mereka ke tanah dan membuat Jinwo sangat puas dengan kinerja tas yang sangat baik. Dengan daggernya, Jinwo berkata jika dia sudah siap menghabisi Baran karena dia sudah lelah melihat musuhnya dari bawah. Baran pun juga sudah bersiap melawan sang Shadow Monarch Sun Jinwo. Dijelaskan jika sebuah skill terkadang memang tak memerlukan mana untuk menggunakannya. Seperti contohnya adalah skill Dominator Touch dan Shadow Soldier. Dominator Touch adalah sebuah skill yang dapat mengendalikan sebuah objek dari kejauhan seperti layaknya skill Telekinesis. Namun berat objek yang dikendalikan tergantung pada kemampuan sang pemilik skill tersebut. Sama halnya dengan skill itu, Shadow Soldier sebuah skill yang tak menggunakan mana saat menggunakannya. Karena memang pengguna mensummon Shadow yang sudah dia simpan sebelumnya. Namun mana pengguna akan berkurang jika sang Shadow dihancurkan ataupun dilukai. Maka Shadow memerlukan mana untuk beregenerasi. Dan tentu status intelijen sangatlah penting bagi Jinwo saat ini karena akan memperluas kapasitas mananya. Menimbang-nimbang setelah melihat Baran, tentu Jinwo berpikiran jika saat ini Baran memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa hebat. Ditambah lagi dengan pasukan iblisnya yang hampir mirip dengan skill summon milik Sun Jinwo. Dengan sangat gagahnya, Baran menenteng pedang besarnya untuk menghabisi Sun Jinwo. Kembali lagi Jinwo diserang dengan nafas petir milik Baran. Tas dengan sangat sigap mengeluarkan skill barrier-nya untuk tuannya Sun Jinwo dan menghadang serangan Baran saat ini. Jinwo merasa jika Baran tak memberinya kesempatan sedetik pun untuk memulihkan mananya, dan jika dibiarkan seperti ini, maka mana Jinwo akan terkuras habis. Jinwo harus segera menghabisi semua musuh atau menghabisi Baran sebelum mananya habis. Terlihat Iron dengan gagah berani beradu kekuatan dengan Baran saat ini, namun dengan sangat mudahnya tertusuklah kepalanya hingga harus membuatnya sirna. Tak berhenti di sana, dari belakang Igris sudah bersiap dengan pedang besarnya untuk melawan Baran. Tebasan kuatnya dapat ditahan dengan tangan kosong oleh sang Raja Iblis Baran tersebut. Lalu Baran juga mengeluarkan semburan petir pada Igris dan harus membuatnya sirna menyusul Iron. Mengambil kesempatan tersebut, Jinwo menyerang Baran menggunakan skill Vital Strike dengan dagger tajamnya. Namun Baran sangat cepat bereaksi dan menahan dagger milik Jinwo dengan pedang besarnya. Digenggamlah kepala Jinwo dengan tangan besar miliknya. Saat akan menebas Jinwo, senjata dari Igris dan Iron pun menahan pedang tersebut. Jinwo menusuk daggernya pada dada Baran dengan sangat cepat. Mendapati dia tiba-tiba tertusuk, membuatnya terkejut dan harus terkena serangan lagi oleh pedang milik Igris di tangannya. Baran pun berteriak dan menghempaskan semua objek yang berada di sekitar dengan energi yang keluar dari dalam tubuhnya. Terpentallah Jinwo ke belakang dan menyaksikan pemandangan yang berbeda. Karena Baran saat ini tak menggunakan pedang besarnya lagi, melainkan mengeluarkan dagger tajam yang sama dengan milik Sun Jinwo. Kedua sosok yang sangat kuat pun bersiap untuk saling beradu kekuatan dengan style bertarung yang serupa. Dalam satu tarikan nafas, mereka berdua melesat dan berusaha menebas musuhnya. Baran sangatlah terampil saat menggunakan dagger miliknya, bahkan terbilang sama kecepatannya dengan milik Sun Jinwo. Di sini Jinwo pun diuntungkan karena memiliki beberapa skill yang sangat membantu seperti Vital Strike yang mengincar titik vital sang musuh. Namun Baran juga memiliki skill nafas petir yang dia keluarkan tepat di depan muka Sun Jinwo. Tentu dengan jarak sedekat itu akan membuat Jinwo terluka sangat parah jika terkena serangan itu. Terlemparlah dagger miliknya ke langit karena digunakan untuk menangkis serangan itu. Mengambil kesempatan itu, Baran dengan sangat cepat ingin menusuk Sun Jinwo pada perutnya. Namun Jinwo di sini juga bergerak dengan sangat cepat dan menahan kedua tangan Baran dengan tangan kosongnya. Jinwo merasakan kekuatan Baran yang sangat luar biasa kuat. Seakan-akan mana Baran yang tak bisa habis. Dia kembali lagi mengeluarkan nafas petir yang sudah berkali-kali dikeluarkan olehnya. Beruntungnya konsentrasi Baran terpecah karena Esil yang membantu dengan melemparkan pedang pada kepala Baran. Berkat hal itu, Baran pun teralihkan ke arah Esil. Tentu Jinwo tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Dengan semua status strength miliknya, dipadukan dengan skill Dominator Touch milik Jinwo, akhirnya dia dapat memutuskan salah satu lengan milik Baran. Tentu hal itu membuat Baran sangat terkejut, namun tak ingin memberikan waktu untuk musuhnya. Jinwo memberikan uppercut super kuat ke arah Baran. Dan akhirnya hancurlah tubuh Baran menerima serangan fatal tersebut. Esil pun dari kejauhan juga ikut terkejut melihat sang raja penguasa kastil iblis hancur di tangan Sun Jinwo. Muncul notifikasi jika Sun Jinwo telah membunuh sang raja iblis Baran. Dan Jinwo mendapatkan jiwa dari sang raja iblis Baran. Misi quest pun berhasil diselesaikan. Jinwo berkata pada Esil jika dia diminta untuk pulang dan memberitahu ayahnya
jika klan Radir sudah menjadi klan nomor 1 di kastil iblis ini. Selesailah misi yang Jinwoo jalankan di kastil iblis ini sekarang. Semua shadow milik Jinwoo sedang mengumpulkan semua drop item yang jatuh dari para mayat iblis di tempat itu. Demon Monarch Ring, Demon King Longsword, Demon King Dagger, Baron Horn, dan juga darah milik Raja Iblis Baran pun didapatkan oleh Sung Jinwoo. Akhirnya Jinwoo saat ini mendapatkan item set dengan lengkap. Dan tentu saat ini dia bisa menikmati efek item set yang sangat dinantikannya. Namun item yang sangat Jinwoo inginkan sebenarnya adalah darah dari Raja Iblis Baran. Dengan Purified Blood of Demon King, maka Jinwoo bisa membuat Holy Water of Life yang sudah dia tunggu-tunggu. Dengan cepat Jinwoo pun memulai proses craftingnya. Proses perhitungan mundur pun dimulai, dan tingkat kesuksesan pembuatan item ini tergantung dengan status intelijen milik Sung Jinwoo. Singkatnya, saat perhitungan mundur sudah selesai, didapatkanlah Holy Water of Life yang dinantikannya dengan jumlah 6 biji. Proses crafting tersebut hanya menggunakan sedikit bahan yang Jinwoo miliki. Yang berkurang banyak adalah Spring Water yang didapatkan saat membunuh Metus sebelumnya. Akhirnya Jinwoo melihat wujud Holy Water of Life yang sangat dia inginkan untuk menyembuhkan penyakit ibunya. Meski dia ragu jika item itu bisa menyembuhkan ibunya, namun dia memilih untuk percaya dan akan mencobanya. Lalu terlihat Iron yang membawa mayat Wyvern yang ditunggangi Baran sebelumnya. Jinwoo menguji tingkah Iron yang mulai menjadi cerdas saat ini. Lalu Jinwoo pun berkata, "Bangkitlah." Aura gelap berkumpul dan menjadi sosok Wyvern di depan Jinwoo. Dan benar perkiraan Jinwoo, jika makhluk selain iblis dia bisa menjadikannya sebagai shadow miliknya. Saat diminta untuk memberikan nama makhluk summonnya yang baru, seperti biasa dengan selera penamaan yang buruk, Jinwoo pun asal-asalan menamai makhluk summonnya itu. Akhirnya nama Kaisel lah yang terpilih untuk menjadi nama dari Wyvern tersebut. Ezil berpikir dengan adanya Kaisel, mereka bisa turun dengan sangat cepat dan memberitahukan ayahnya tentang berita baik ini. Saat Jinwoo memeriksa hadiah dari quest misi yang dia selesaikan, nampak beberapa hadiah yang sangat Jinwoo nantikan. Jinwoo mendapatkan sebuah rune tingkat tinggi yang berisikan skill Shadow Exchange. Saat rune tersebut dihancurkan, Jinwoo mendapatkan skill khusus untuk job miliknya. Skill tersebut membuat Jinwoo bisa bertukar tempat dengan shadow miliknya dimanapun dia berada. Dan skill itu memiliki cooldown selama 3 jam. Dengan skill tersebut, Jinwoo bisa berpindah kapanpun dan dimanapun shadownya berada. Maka skill ini mirip seperti skill teleportation. Lalu Jinwoo meminta Ezil untuk kembali ke lantainya sendiri. Karena lantai 80 itu terlalu jauh, maka Jinwoo berjanji kapan-kapan akan berkunjung kembali. Dia mengucapkan selamat tinggal sambil berpindah dan bertukar tempat dengan shadow miliknya. Dengan sekejap Jinwoo pun berpindah ke daerah tempat tinggalnya. Tentu hal itu membuat takjub Sung Jinwoo karena skill miliknya itu sangat berguna di saat-saat genting nanti. Lalu Jinwoo tak ingin membuang waktu lagi. Dengan memanggil Kaisel, Jinwoo pun menungganginya untuk menuju ke rumah sakit ibunya dirawat. Di gedung asosiasi nampak Wo Jinchul menjelaskan beberapa hal tentang monster semut yang akan mereka hadapi. Dari semua informasi yang dijelaskan, dapat disimpulkan jika semut-semut ini terus berevolusi menjadi lebih sempurna. Ketua Gogolye mengkhawatirkan para semut yang nanti akan kembali lebih cepat dari perkiraan ke sarangnya. Tentu hal itu akan membuat keadaan menjadi sangat berbahaya bagi Hunter Rank S Korea yang akan menyerang bos monster. Namun dikatakan oleh Wo Jinchul jika pihak Jepang akan menggunakan sinyal jammer untuk mengganggu frekuensi sang ratu saat mengendalikan para prajurit semutnya. Lalu tiba-tiba Ketua Gogolye merasakan kekuatan yang sangat luar biasa lewat dari luar. Di dalam hatinya merasa ada suatu hal yang aneh karena dia sampai bisa merasakan energi sihir dalam jarak sejauh ini. Lalu dia pun bertanya tentang perkembangan Hunter Sung Jinwoo yang masih tak bisa dihubungi oleh mereka. Lalu di sebuah kedai nampak 2 Hunter Rank S Ketua Baekhyun dan temannya yang saat ini sedang makan bersama. Mereka pun juga merasakan energi sihir yang sangat kuat dari luar. Lalu diketahui teman Baekhyun yang sedang makan dan minum bersamanya adalah Hunter Rank S dengan kelas healer yaitu Min Byung-gu. Byung-gu adalah teman baik Ketua Baekhyun. Dia adalah hunter yang aneh dan memiliki sifat yang unik pula. Dia adalah salah satu hunter yang bisa pensiun tanpa mengalami cedera sedikit pun. Dan mungkin dia bukanlah orang yang pertama namun satu-satunya. Namun memang biasanya siapa yang mau pensiun menjadi seorang Hunter Rank S, yang padahal dia memiliki gaji yang begitu besar. Tapi memang sedari awal teman Baekhyun ini adalah orang yang sederhana dan tidak kaya.
Byung-gu pun bertanya untuk memastikan jika apakah benar Yunimnya itu akan pergi melakukan raid Pulau Jeju untuk kesekian kalinya. Karena Byung-gu mengingatkan jika teman mereka sebelumnya tewas karena raid yang gagal di Pulau Jeju. Namun Baekhyun mengatakan jika karena alasan itulah mengapa Baekhyun bersikeras untuk pergi. Karena dia tak mau nantinya seluruh Korea akan mengalami hal buruk seperti teman mereka yang sudah gugur dalam pertempuran. Byung-gu pun berkata jika dia tak ingin ikut apapun yang terjadi. Dan jika Yunimnya saat ini ingin membujuknya, itu tak akan berhasil, ungkapnya pada Ketua Baekhyun. Namun dengan lirik Ketua Baekhyun pun berkata jika dia bukan ingin membujuk Byung-gu melainkan ingin berjaga-jaga saja. Karena dia tak tahu kapan bisa menemui Byung-gu lagi di lain hari. Di sini Byung-gu mengatakan jika ingin menjadi pegawai negeri biasa. Meski dia pensiun, dia mendapatkan banyak sekali tawaran bergabung di guild-guild besar. Bahkan dia juga ditawari menjadi guild master oleh guild Eugene milik kelompok arsitektural. Pada intinya dia tak ingin kembali lagi ke dunia yang berhubungan dengan pertumpahan darah karena sepertinya dia memiliki trauma yang sangat mendalam. Maka dari itu dia saat ini ingin menjadi seorang pengajar sejarah. Saat ditanya mengapa harus sejarah yang dia pilih, dia pun berkata jika dia menginginkan peperangan hanya ada di dalam buku sejarah saja. Dengan senyum kecilnya Ketua Baekhyun pun mengerti akan hal tersebut. Karena memang juga banyak hunter yang sebenarnya membenci melawan monster. Jadi Byung-kun termasuk pada golongan orang yang normal saat ini. Kembali ke rumah sakit yang dimana Sun Jinwoo sedang mengunjungi ibunya di tengah malam seperti ini. Jinwoo akan bertaruh pada keberuntungannya. Karena jika cara ini tak berhasil, maka dia tak memiliki kesempatan lagi. Dengan keadaan ibunya yang sudah lama tertidur, kemungkinan ibunya tak bisa untuk meminum Holy Water of Life dengan benar. Namun Jinwoo tak memungkiri jika sudah banyak sekali keajaiban yang dia saksikan melalui sistem yang dia miliki saat ini. Cerita yang tak akan pernah orang lain percaya, namun bisa terjadi karena sistem ini. Sebagai contoh keajaibannya adalah Hunter Rank E seperti Sung Jinwoo yang bisa menjadi sekuat ini dalam waktu yang sangat singkat. Tentu sepertinya tak apa-apa jika Jinwoo sekali lagi percaya pada keajaiban sistem ini. Perlahan-lahan Jinwoo pun membuka tutup botol dari Holy Water of Life miliknya. Lalu dia meminumkan cairan ajaib itu kepada ibunya. Dengan penuh harap, Jinwoo berdoa jika penyakit ibunya bisa hilang dan disembuhkan. Bekas luka yang dulu pernah didapatkan oleh ibunya pun perlahan-lahan menghilang dari lehernya. Luka itu didapatkan saat Jinwoo melakukan kesalahan dan menyiramkan air panas ke leher ibunya tanpa sengaja. Jinwoo merasa jika itu adalah kesalahannya hingga dia memberikan bekas luka yang selama ini tak bisa hilang dari leher ibunya. Keadaan ibunya saat ini memang terlihat tidak pucat lagi, namun ibunya masih tak kunjung bangun juga. Tentu hal itu membuat Jinwoo menjadi cukup kecewa, karena ternyata obat yang diharapkan bisa menyembuhkan ibunya, tak mampu membuat penyakit ibunya menghilang. Jinwoo pun berharap dan terus berharap untuk kesembuhan ibunya, bahkan dia rela untuk bertukar posisi dengan ibunya jika perlu. Dia bersedia menanggung semua beban yang ditanggung oleh ibunya selama ini. Di rumahnya terlihat Jin-ah yang sedang belajar. Dia merasa jika cuaca saat ini terasa lebih hangat daripada cuaca biasanya. Saat Jinwoo masih tertunduk lesu, nampak bayangan dari balik selambu yang tertiup angin. Jinwoo, apakah itu dirimu? Kalimat tersebutlah yang terdengar di telinga Jinwoo. Kembali lagi sang ibu bertanya pada Jinwoo jika sudah berapa lama dia sudah tertidur. Dengan lirih, Jinwoo menjawab jika sudah 4 tahun sang ibu tertidur dan tak kunjung bangun. Sang ibu bertanya kabar Jin-ah, apakah dia sehat-sehat saja selama ibunya terbaring. Sambil tubuhnya bergetar, menahan haru, Jinwoo pun berkata jika Jin-ah sangat sehat dan tumbuh dengan sangat baik. Sang ibu berterima kasih pada Jinwoo karena Jinwoo sudah menepati janjinya untuk menjaga sang adik dengan baik. Karena sang ibu yang sakit, tentu selama ini pasti Jinwoo kesulitan saat menjalani hari-harinya. Akhirnya sang shadow monarch kita Sung Jinwoo tak dapat menahan haru dan tangis bahagianya. Kabar kesembuhan dari salah satu pasien yang sekaligus ibu dari seorang hunter pun dilaporkan kepada dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit tersebut. Tentu sang dokter tak percaya dengan kabar yang dia dengar, karena sangat mustahil bagi penderita Eternal Sleep sembuh dengan total. Jinwoo meminta izin pada pihak rumah sakit untuk memulangkan ibunya karena memang dia sudah sembuh. Dokter yang bertanggung jawab di sana berkata jika hal itu tidak diperbolehkan untuk sementara. Karena tentu setelah tidur selama 4 tahun, ibu Sung Jinwoo akan kesulitan untuk berjalan. Namun perawatnya memberitahukan jika bahkan ibu Jinwoo terlihat sangat sehat dan bugar dan bisa berjalan saat ini. Singkatnya mereka merasa jika fenomena ini sangatlah aneh.
dan perlu bagi mereka untuk mengumumkan berita ini pada seluruh dunia. Namun sang perawat itu berkata jika latar belakang dari anak pasien bukanlah orang biasa. Karena tentu sang dokter kepala mendengar kabar munculnya Hunter Rank S ke-10 di Korea, maka tak perlu bagi sang perawat menjelaskan panjang lebar pengaruh dari wali pasien tersebut. Tiba-tiba sang dokter pun berubah 180 derajat dan berkata, jika tentu mereka tak boleh menahan pasien yang memang sudah sembuh dan sehat, bukan? Keesokan harinya, Jin Ah pun menangis setelah melihat ibunya yang sudah lama tertidur saat ini bangun dan terlihat begitu sehat. Jinwoo merasa jika kerja kerasnya selama ini seakan-akan terbayarkan dengan setimpal sekarang. Mengingat momen ini sangatlah dinantikan olehnya, Jinwoo tentu saat ini dia merasa galau karena saat dia melakukan tugasnya sebagai seorang hunter, Jinwoo harus berurusan dengan bahaya kembali, dan tentu harus meninggalkan keluarga kecilnya yang sangat penting ini. Saat Jinwoo mengecek handphonenya, nampak jika banyak sekali panggilan tak terjawab serta pesan masuk. Tak lama kemudian ketua Gogunhye menelpon Sung Jinwoo dan bertanya apakah Sung Jinwoo sudah melihat kabar yang saat ini sudah tersebar di internet. Jinwoo minta maaf karena dia awalnya berpikir jika mungkin yang dimaksud oleh ketua Gogunhye adalah di mana saat dia menunggangi Kaisel dan tertangkap kamera. Namun ternyata bukan hal itu yang dimaksudkan oleh ketua Gogunhye. Akhirnya dia meminta Jinwoo untuk bertemu sekarang juga untuk menjelaskan masalahnya. Akhirnya Jinwoo pun berinisiatif untuk pergi menemui ketua Gogunhye. Di gedung asosiasi Hunter Korea, nampaklah Jinwoo sedang berdiskusi dengan ketua Gogunhye. Ketua Gogunhye menjelaskan jika raid Pulau Jeju akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Pada intinya, ketua Gogunhye membutuhkan bantuan Hunter Sung Jinwoo. Maka dari itu, ketua Gogunhye menanyakan kembali apakah Sung Jinwoo bersedia untuk membantu mereka. Dalam hati Sung Jinwoo pun merasa jika biasanya pasti dia akan menerima tawaran tersebut. Karena memang di raid tersebut akan banyak sekali monster-monster berlevel tinggi dan bisa membuat Jinwoo naik level dengan sangat pesat. Saat Jinwoo akan memberikan jawabannya, dia pun merasakan benturan energi sihir yang sangat kuat di sekitar gedung asosiasi. Ketua Gogunhye bertanya ada apa pada Sung Jinwoo yang sampai terlihat sedikit terkejut seperti itu. Jinwoo berkata jika dia merasakan energi sihir cukup kuat sedang berbenturan. Maka Jinwoo menyimpulkan kemungkinan ada hunter rank tinggi yang sedang bertarung di dekat sini. Dengan senyum tipisnya, ketua Gogunhye memuji insting Jinwoo yang sangat tajam seperti biasa. Karena dengan jarak yang cukup jauh seperti ini, bahkan Jinwoo bisa merasakan hal tersebut, tentu hal itu cukup mengesankan, ungkap ketua Gogunhye. Ketua Gogunhye berkata jika ada beberapa hunter rank S yang sedang melakukan pemanasan saat ini. Jinwoo heran mengapa ada hunter rank S yang sedang pemanasan saat ini. Ketua Gogunhye menyampaikan kembali jika hal itu dikarenakan raid yang akan dilakukan dalam 4 hari lagi. Maka dari itu, mereka semua sedang mempersiapkan diri masing-masing. Bahkan saat ini, Goto Ryuji dan teman-teman Hunter Rank S-nya sedang berkumpul di sana. Mendengarkan hal tersebut dari ketua Gogunhye membuat Jinwoo cukup penasaran dengan kekuatan Hunter yang sangat terkenal dari Jepang itu. Terlihat beberapa Hunter Rank S sedang berlatih di tempat gym asosiasi Hunter Korea. Ketua Baekhyun pun sudah berubah ke mode Beast-nya dan melawan salah satu Hunter Rank S juga dari Korea. Mereka berdua terlihat sedang beradu kekuatan otot. Namun dengan teknik dan pengalaman bela diri yang dimiliki lawannya, ketua Baekhyun pun harus terjatuh karena bandingan lawannya. Dengan teriakannya, Master Ma terus menyemangati ketua Baekhyun yang memang masih muda dan dirasa masih bisa bertambah kuat lagi dan lagi. Kembali lagi mereka beradu fisik dan beradu kekuatan satu sama lain. Lalu dari atas, Jinwoo dan ketua Gogunhye sedang mengawasi. Ketua Gogunhye menyampaikan jika sangat jarang melihat semua Hunter Rank S berkumpul di satu tempat seperti ini. Dan energi sihir yang Jinwoo rasakan sebelumnya sepertinya terpancar dari pertarungan mereka berdua, ungkapnya pada Jinwoo. Lalu Jinwoo melihat jika ketua Baekhyun sedikit demi sedikit bisa mendorong musuhnya. Lalu ketua Cho menyambung argumen dari Sung Jinwoo jika saja ketua Baekhyun serius, kemungkinan Master Ma Dongwoo tak akan bisa menang melawannya. Sambil tersenyum, ketua Cho menyapa Sung Jinwoo dengan ramah karena sudah lama mereka tak bertemu untuk terakhir kali. Lalu dijelaskan lagi jika lawan yang dilawan oleh Baekhyun saat ini adalah Hunter Rank S Ma Dongwoo dari Guild Fame. Lalu Jinwoo bertanya pada ketua Cho yang sempat berkata jika ketua Baekhyun belumlah serius. Mengapa dia tak serius? Apakah lawannya kali ini tak bisa dikatakan cukup kuat? Ketua Cho berkata jika saat ramai orang seperti ini akan sangat sulit baginya mengeluarkan seluruh kemampuan perubahan beast-nya. Itu karena ketua Baekhyun akan berubah menjadi monster saat dia bertarung dengan kekuatan penuhnya. Lalu terlihat pula beberapa Hunter Rank S dari Jepang di tempat yang sama. Ippei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka,
Minori Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu, dan tentu juga sang pemimpin Goto Ryuji dari Jepang.